Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rory Rio Fitriawan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 tahap 3 di LPTK Universitas Kristen Satya Kencana dengan metode pembelajaran problem based learning dan project based learning dengan materi aplikasi perkantoran Excel atau spreadsheet. Berikut praktek video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Sehat semua? Sebelum pembelajaran dimulai, saya absen dulu ya. Sebelumnya minta tolong Mas Aza untuk dipimpin berdoa dulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum pembelajaran, saya ingin bertanya dulu. Nah, di sini kan kita nanti belajar aplikasi perkantoran yang namanya Excel atau spreadsheet. Itu apa sih yang kalian ketahui, yang kalian tahu bagaimana caranya sekolah menilai siswa tersebut? Ada yang bisa jawab? Bagaimana? Ada? Nggak ada? Nggak ada. Jadi sekolah itu menilai siswanya itu dengan cara ada beberapa acuan. Ada beberapa acuan. Yang pertama kehadiran. Setelah itu nilai harian. Baru apa? Ujiannya. Enggak. Kalau sekarang enggak dari ujiannya yang dinilai, tapi semua aspek. Termasuk juga keaktifan. Ya. Nah, ini materinya. Nah, sebelum ini marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Dulu sebelum materi kita Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kelihatan yang belakang? Kelihatan ya? Kelihatan. Minta tolong Mbak Cece untuk dibacakan tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran yaitu siswa di sini, siswa itu dapat menganalisis data dengan logika. Nah, dengan logika, kalau seumpama kita mau membuat nilai, kalau logikanya if itu artinya jika ya. Jika seumpama analoginya bola. Jika bola dilempar ke bawah, dia akan jatuh ke bawah karena ada gravitasi bumi. Kalau cuma dilempar, dia akan jatuhnya ke bawah. Pengenalan Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel itu penting ya, penting bagi kita. Kita harus mengenal yang namanya teknologi. Nah, Excel ini memudahkan kita untuk menghitung, menganalisis data, membuat grafik dari data tersebut. Itu Excel atau spreadsheet. Contoh sekarang toko, baik toko besar atau toko kecil, itu sekarang sudah pakai aplikasi kasir. Nah, aplikasi kasir itu berawal dari Excel, berawal dari hitung-hitungan, karena Excel itu aplikasi pengolah angka, aplikasi pengolah angka untuk mengolah angka menjadi suatu data, so mama 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, seperti itu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 dikurangi 1 lagi berarti sama dengan 1. Terus lanjut kita ke struktur Excel. Jadi di struktur Excel, kalau di aplikasi kalian itu ada baris, ada kolom, ada sel. Ya, namanya sel itu. Nah, ini adalah tampilan Excelnya kalian. Sel itu ketika mouse diklik di sini, ini adalah sel D6.
D6 itu adalah dari baris, ya, baris A, B, C, D itu namanya baris. Ya, sedangkan kolom itu 1, 2, 3, 4 seterusnya itu adalah kolom. Nah, sel itu adalah gabungan dari baris dan kolom. So, mama ini tadi D6 berarti dia baris ke D, kolom ke 5. Baris ke D, kolom ke 5. Nah, ada lagi istilahnya namanya apa ini? Range. Namanya range. Range itu adalah sel yang dipilih. Sel yang dipilih itu adalah range. So, mama, sampai memilih kok mengeblok atau memilih A1 sampai dengan D10. Berarti A sampai A. Baris A sampai kolom ke 10, baris B sampai kolom ke 10, baris C sampai kolom ke 10, baris D sampai kolom ke 10 itu dipilih semua. Itu namanya range. Itu namanya range ya. Teks yang pertama itu bisa kita masukkan mama, alamat dan lain sebagainya, nama dan lain sebagainya. Kalau kita mau membuat rapor digital itu nanti nama siswa, nama siswanya atau alamatnya juga boleh kalau semua pengen ditampilkan alamatnya. Terus angka 1 sampai seterusnya itu Excel karena memang dia aplikasi pengolah angka, pasti angka ada. Tanggal, bulan, hari, waktu itu bisa. Nanti ada mau kita pengen nyeting tanggalnya ditampilkan, tanggal sekarang ditampilkan, nanti muncul otomatis tanggal, bulan apa, tahun berapa, itu nanti akan muncul secara otomatis. Terus rumus Excel. Nah, rumus Excel selain teks, angka sama tanggal, kita juga bisa memasukkan rumus Excel dengan cara sama dengan. Udah, ketika sampai nuliskan sama dengan saja itu udah menuliskan rumus di dalam Excel. Nah, ini adalah rumus dasar Excel. Rumus dasar atau rumus yang sering sekali dipakai yaitu sum untuk menjumlahkan. Sum itu untuk menjumlahkan, average itu untuk menghitung rata-rata, max itu untuk mencari nilai maksimal atau nilai tertinggi dari data yang ada, min itu kebalikan dari max, mencari nilai minimal data yang ada, menampilkan data yang ada, mencari nilai minimal dan menampilkan data yang ada. Itu sum, average, max sama min. Nah, nanti ini adalah studi kasus kita. Jadi studi kasus kita itu seperti ini. Nanti tak sediakan, silakan diketik nanti di Excel-nya masing-masing. Kita nanti ada project. Jadi nanti ada project mini untuk setiap kelompok. Ini sudah dibagi ya kelompoknya ya. Sudah dibagi sesuai dengan teman sebangkunya. Jadi ada 2, ada yang 3 ini. Ada yang 2, ada yang 3 siswa, 3 anak. Nanti untuk sebelum itu ya, sebelum saya menjelaskan if, minta tolong Mbak Lia dibagikan LKPD-nya ya. Minta tolong Mbak Lia dibagikan LKPD-nya. Nanti untuk mencari nilai sum, itu, nilai max, nilai min, nilai conif sama nilai status kelulusan itu nanti kita kerjakan bareng-bareng. Kita temukan bareng-bareng bagaimana sih membuat status kelulusan secara otomatis itu. Nanti kita diskusi bersama-sama. Memperhatikan ini sum, max sama min, sum, max, min sama conif. Caranya kayak gini. Di sini kan udah ada rumusnya nih. Nah, rumus ini sama yang catat di sini tanpa tanda petik. Caranya kayak gini, kayak gini ya, tanpa tanda petik, sama dengan max. Nah, ini nanti keluar secara otomatis. Ada max, ada max, ada maka. Berarti maksa, sorry. Berarti yang kita butuhkan adalah max-nya. Kita klik 2 kali max-nya, nanti dia akan buka kurung otomatis. Tinggal pilih mana ya data yang ingin dicari, data maksimalnya. Sama ini. Ya, sama ini ya. Nah, ini nanti muncul C2 sampai C6. Nah, kalau D2 sampai D6 itu berarti sampingnya ini. Kalau sudah tutup kurung, habis itu enter, udah.
nilai paling tinggi dari nilai hariannya siswa itu adalah 92 ketemu. Kalau sudah selesai tinggal ditarik aja. Nanti otomatis dia. Ini nilainya 90, ya kan? Paling tinggi 90. Ya. Ini ada 90, ada 91, paling tinggi adalah 91. Nilai rata-rata kehadirannya, presentasi kehadirannya paling tinggi berapa ini? 98, ada 95, paling tinggi adalah 98. Soalnya max adalah mencari nilai tertinggi. Tinggal menarik aja kalau sudah selesai. Sama halnya dengan min. Sama dengan min. Kalau sudah keluar kayak gini, klik 2 kali minnya ini. Nah, data yang pengen dicari, nilai paling minimalnya diketik dulu baru ditutup kurung. Selesai, tinggal ditarik aja, nanti otomatis dia menyesuaikan dengan barisnya. Nah, ya kan? Menyesuaikan dengan barisnya. Ini D2, tadi kan C2 sampai D6, ini D2 sampai D6. Ini nilai paling rendah adalah 70. Nilai paling rendah dari nilai ini adalah 65, yaitu si Citra Dewi ini. Nilai paling rendah Citra Dewi lagi 68. Presentasi kehadiran paling rendah Citra Dewi lagi karena presentasinya paling rendah Citra Dewi lagi. Nah, dari sini kita sudah bisa menganalisis, oh paling rendah dia siapa, paling tinggi dia siapa, itu pasti dia akan pasti lulus. Paling rendah dia nggak akan lulus. Udah pasti itu. Itu kalau seumpama kita mencari nilai paling rendah sama nilai paling tinggi. Sekarang sum menjumlah. Nah, sum sama rumusnya sama dengan sum, ditulis saja sum, nanti keluar kayak gini, klik 2 kali. Nah, baru dihitung ini. Sum itu menjumlah seluruh nilai yang ada. Sum itu menjumlah seluruh nilai yang ada. Nah, seperti ini. Ini ya. Sama halnya dengan ini. Sama saya pengen menghitung manual. Sama dengan ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Totalnya adalah sama. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita tarik aja. Udah. Ini total jumlahnya ada 411, total nilai hariannya totalnya ada 417, nilai tugasnya ada 411, nilai akhirnya ada 414, presentasi kehadirannya ada 4,54. Nah, untuk presentasi ini berhubungan dengan presentasi. Jadi makanya pakainya 0, karena apa? Karena kehadiran ini nanti dibagikan dengan 100, ya, dibagikan dengan 100. Tuh kalau presentase. Tuh. Nah, setelah itu kita coba buat conif. Rumus conif itu seperti ini. Tinggal menuliskan tanpa tanda petik. Nah, tinggal menuliskan seperti ini conif, ya. Soalnya kita pengen mencari nih, conif itu nanti menjumlah, pengennya apa? Nih, sama saya pengen menjumlah ini kan lulus, tulisannya lulus ya. Sama saya pengen menjumlah yang tidak lulus, berarti total yang tidak lulus nanti yang ditampilkan. Nah, saya pengen menampilkan total yang lulus. Nah, kayak gini total yang lulus itu. Dari status ini kan masih kosong. Nah, berhubung dia kosong, nanti ketika kita enter, jumlahnya masih kosong karena belum ada datanya. Nah, sekarang silakan dipraktekkan status kelulusan. Nah, rumusnya kayak gini, status kelulusan itu. Ya. Sama halnya seperti yang di Excel, yang di PowerPoint tadi. Ya. Sama halnya seperti ini. Ini adalah rumus kelulusannya. Jika, ya, sama dengan if itu jika ini ada n ya, ada n. Jika dibuka kurung baru itu n. Jika n itu dan, tetap artinya dan. G ini kan rata-rata, kita menghitung rata-rata. Oh iya, rata-rata tadi belum kita rumuskan ya, nggak usah. G2 lebih dari sama dengan ya,
Lebih dari sama dengan, setiap komputer beda-beda ya, ada yang bisa titik koma, ada yang bisa koma saja. Nah, kalau punya saya ini pakainya titik koma. Saya pakainya yang titik koma. F2. Nah, ini F2 itu kehadiran, presentasi kehadiran. Rata-rata ini adalah diambil dari nilai tugas, nilai akhir sama nilai harian. Rata-ratanya berapa? Nah, rata-rata kalau rata-ratanya di atas 80 dia akan lulus, kalau di bawah 80 dia nggak akan lulus. Berarti G2-nya ini lebih dari sama dengan 80 ya. Butuhnya 80 kita. 80, sedangkan kehadirannya ini diklik, kehadirannya lebih dari sama dengan berapa? Penulisannya berarti 0, ya, karena dia presentase 0,85 atau 90, terserah sampean. So, kita pakainya 85. Kurang dari 85, lebih dari 85 dia akan lulus. 85% maksudnya. 85% dia akan lulus. Tapi penulisannya tetap 0, karena presentase. Baru ditutup dulu. Nah, di sini buka kurungnya kan ada dua nih. Di setelah if sama setelah n. Nah, yang ini adalah setelah n. Baru itu setelah if. Jika dia nilainya ini, dia akan lulus. Nah, dan itu dan kehadiran maksudnya. Cuma penulisannya di awal, langsung penulisannya di awal. Jika nilainya ini, nilainya lebih dari 80 dia akan lulus, dan jika kehadirannya lebih dari 85 dia akan lulus. Tapi dan-nya ditulis di depan, n ini. Dan-nya ditulis di depan. Terus baru kita tanda petik, soalnya dia akan menuliskan apa teks ya. Dia harus menuliskan teks, beri tanda petik lulus. Lulus. Petik lagi titik koma atau koma. Ya. Tanda petik tidak lulus. Tidak lulus. Baru di tanda petik lagi, baru ditutup kurung karena tutupnya ada bukanya ada dua, buka kurungnya ada dua, tutup kurungnya juga harus ada dua, ya. Baru setelah itu enter. Oh, sorry. Oh, ini kurang. Nah, seperti ini. Nah, dia kan ada ini, ada errornya ini. Jangan panik, berarti kita ada beberapa penulisan yang kurang. Ternyata kurangnya di sini. Titik komanya di sini belum ada. Ya. Keluar dia lulus. Lah, if-nya tadi keluar satu karena yang dia deteksi baru satu. Sekarang kita tarik. Yang lulus adalah 3. Dia otomatis mendeteksi 3. Kalau dia lulus, semua saya ganti ini lulusnya menjadi tidak lulus. Tidak lulus. Tidak lulus. Dia akan menjadi 2 karena yang tidak lulus 2. Tuh. Nah, berhubung saya pengennya yang dituliskan adalah lulusnya, ya udah. Dia akan menjadi 3. Nih. Contoh lagi. Mama ini, tadi kan 85 ya. Ini tak ganti menjadi 84. Katakanlah. Nah, dia nggak akan lulus karena kehadirannya di bawah 85, di bawah standarnya kita. Di bawah standarnya kita yang pengen menilai tadi. Itu. Oke, silakan dicoba dulu didiskusikan sama temennya. Dicoba dulu status kelulusan ini ya. Dicoba dulu status kelulusan ini, setelah itu baru didiskusikan sama temennya, temuannya apa? Ya, temuannya apa? Kalian menemukan apa di sini? Dari itu tadi. Yang apa LKPD project tadi diisi sesuai dengan nama kalian. Bingung mana nilai yang harus dipilih waktu masukkan rumus. Bingung kadang yang pengen mau dipilih ketika memasukkan rumus. Oke, yang kedua Mas Wel yang baca. Bingung ketika memasukkan rumus. Kita belajar menceritakan cerita dari data dengan logika.
Menceritakan dari data dengan logika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering salah masukkan kondisi kurang dari atau lebih dari. Ya, Fokusnya pada rumus yang fokusnya pada rumus yang menghubungkan fokusnya pada rumus yang menghubungkan data satu sama lain. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan. Perkenalkan saya Puspa. Ya, terus apa yang kalian temukan? Sering lupa urutan letak kurung yang benar. Hah? Sering lupa Lupa letak urutan letak kurung yang benar. letak urutan Kurung yang benar. kurung yang benar. Oke. Ya, ya. Oke, lanjut. Kedua, sebelum mengenal Excel, saya sering fokus pada menghitung satu persatu. Zaki sama Mas Suhel. Sambil nunggu Mbak Lia ya. Di situ tadi jawabannya kadang bingung. Kadang bingung apa tadi? Mana nilai yang harus dipilih atau dimasukkan? Kadang bingung mana nilai yang harus dipilih atau dimasukkan. Tergantung. Nanti saya ulas lagi. Tergantung biar sama-sama kita tahu ya. Tergantung sama data dari ini. Data dari ini. Yang ingin kita hitung mana dulu? Soal penjumlahan. Berarti penjumlahan berarti ya ini semuanya data ini yang harus dipilih. Tapi kalau data ini semuanya yang pengen dijumlah berarti data ini yang dipilih. Tergantung kita mau menghitung yang mana dulu dan pakai rumus apa dulu. Soal min. Acuannya data yang mana dulu yang mau dicari nilai minimal. Soal semuanya ini ya berarti yang dipilih semuanya ini ya, yang dipilih semuanya ini tuh ya. Terus jawaban kedua tadi kita belajar menceritakan data dengan logika, menceritakan data. Jadi jika dan n ini kayak sama cerita. Jika Mbak Nadifa itu nilainya 80, kok dia keaktifannya kurang kayak ini. Kayak ini. Eka Putri Wijaya. Tadi kan nilainya presentasi kan 85 ya. 85 kehadirannya. Dia kehadirannya 95. Kenapa kok nggak lulus? Kenapa ya? Kenapa kok nggak lulus? Karena harus bisa menceritakan ya. Karena data itu nggak diambil dari kehadiran saja. Data itu diambil dari nilai harian, nilai tugas, sama nilai akhir. Ini digabungkan menjadi rata-rata sama menghitung kehadirannya juga. Rata-ratanya ketemunya 79 dari nilai harian, nilai tugas sama nilai akhir tadi. Berarti kan masih di bawah 80 ya kan. Nah karena dia masih di bawah 80, meskipun dia aktif, ini nggak bisa mendukung nilai ini untuk dia menjadi lulus. Seperti itu, makanya dia tidak lulus. Cara menghitungnya seperti itu. Nah, menceritakannya juga seperti itu. Jika Mbak Nadifa itu rajin sekali, tapi nilai hariannya jelek, nggak pernah mengerjakan nilai harian, ya. Tapi nggak seperti itu ya Mbak Nadifa ya. Oh, rajin ya, rajin. Terus tadi siapa? Kelompok yang Mbak Bella, Mbak Lia sama Mbak Bel. Tadi Mbak Bella, Mbak Lia sama Mbak Bel sering salah memasukkan kondisi kurang dari atau lebih dari. Kurang dari lambangnya kan seperti ini. Kurang dari kan lambangnya seperti ini. Bentar ya. Kurang dari sama lebih dari. Ini lebih dari, ini kurang dari, ini sama dengan. Nah, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau sama dengan saja. Nah, itu tuh jangan sampai salah. Kalau lebih dari berarti nilainya lebih tinggi dari nilai seumpama 80, nilainya lebih tinggi dari 80.
yang dihitung itu. Tapi kalau kurang dari, nilainya kurang dari 80. Berarti kalau semua ini bisa dibalik. Sebenarnya rumus ini bisa dibalik. Semua sampai pengen menggunakan kurang dari sama dengan. Berarti yang ditampilkan kurang dari 80. Setelah kurang dari 80 itu bukan lulus dulu, tapi tidak lulus dulu, yang ditampilkan menjadi di depan, lulusnya di belakang, seperti itu. Sebenarnya rumusnya sama, logikanya kan sama ini. Ketika logikanya kan gini, kalau seumpama Mas Suhel tadi menceritakan, ketika lebih dari nilainya, nilai saya lebih dari 80, ya kan, dia akan lulus. Nah, dibalik aja, ketika nilai saya kurang dari 80, kurang berarti kan tidak lulus, ini kurang ya kan, berarti dia tidak lulus. Dan ketika lebih dari itu baru dia lulus. Nah, seperti itu, dibalik aja. Sebenarnya rumusnya sama, cuma tinggal dibalik aja, penempatan lulus sama tidak lulus itu sama saja, nanti hasilnya juga sama saja. Terus yang kedua, fokus pada rumus yang menghubungkan data satu sama lain. Fokus dengan rumus yang menghubungkan data satu dengan yang lain. Seumpama data ini adalah menghubungkan data rata-rata, ini menghubungkan data satu dengan yang lain, menghubungkan data nilai harian, menghubungkan data nilai tugas, menghubungkan nilai akhir, karena dia menghitung rata-rata dari 3 nilai ini menjadi satu nilai. Itu seperti itu. Ragil sama Mbak Nadifa ya. Mbak Ragil sama Mbak Nadifa tadi sering lupa urutan atau letak kurang benar. Letak yang kurang benar. Cuma kayak gini, ini tadi ya, if and, jika dan itu nggak boleh dibalik, dan dulu nggak boleh. If-nya setelah dan itu juga nggak boleh. Jadi harus berurutan. Ada kalanya dia harus berurutan, ada kalanya dia dibolak-balik seperti itu juga nggak masalah. Tergantung kondisi. Nah, kondisinya harus dia yang harus di depan ya itu yang harus didahulukan. Ya Mbak Ragil ya. Terus B, sebelum mengenal Excel, saya sering fokus pada menghitung satu persatu. Seperti yang saya contohkan di depan berarti. Contoh menghitung sum tadi, saya contohkan menambahkan 85 ditambah 70 ditambah 92 ditambah 78. Nah, jadi pola pikirnya kalian harus sudah berubah setelah mengenal Excel ini. Kalau mama sudah mengenal Excel, mama ada kas, kalian punya kas gitu ya, silakan dihitung, pinjam lab untuk menghitung kasnya berapa. Cuma kasnya ternyata satu harinya teman-teman siap membayar 1 jutaan. Wah, kaya ini berarti ya, kelasnya kaya berarti, langsung beli apa itu ya, berjalan-jalan ya. Seperti itu juga nggak apa-apa untuk meminjam lab ya, itu juga nggak apa-apa untuk meminjam lab. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada? Insya Allah paham. Pembelajaran. Nah, akhir pembelajarannya. Jadi sampai mana, sampai sepaham mana. Jadi saya tahu. Setelah pembelajaran kalian itu kan. Silakan dibagi Mbak Lia. Dibagikan. Saya beri waktu 10 menit. Setelah itu baru kita tutup pelajarannya. Jadi kita ya dijawab. Ini nanti dijawab ya. Di ini nanti dijawab. Ini nanti dijawab. Habisian kan cuma ada 1 2 3 4 5 6 7 itu dijawab. Itu tak kasih waktu 10 menit ya, tak kasih waktu 10 menit. Ya, tak kasih waktu 10 menit. Oh ya. Nah, sudah selesai, dibantu Mbak Lia dikumpulkan. Kalian tolong dikumpulkan lembar kerjanya teman-teman. Jadi sebelum saya akhiri, besok pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih berkaitan dengan apa namanya Excel atau spreadsheet, tapi proyek kita nanti berbeda. Untuk proyek kita sekarang kan rapot, nanti proyeknya itu nanti tentang kasir atau apa gitu ya. Kita buat proyek yang lain biar lebih menarik lagi ya, lebih menantang lagi buat kalian. Oke? Mas Aza minta tolong untuk dipimpin berdoa ya.
Minta tolong untuk dipimpin berdoa. Ayo Mas Aja. Ya, sekarang. Mulai. Duduk kembali. Tetap jangan lupa materi selanjutnya yaitu tetap Excel. Jaga kesehatan kalian supaya tetap sehat, ya gampang sakit karena musimnya udah berubah, ini musim yang gampang. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Dan untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.